Halo anak-anak, kembali lagi bersama Pak Sute di sini dalam pembelajaran geografi. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, pernahkah kalian menggunakan aplikasi ini? Ya, ini adalah tampilan dari Google Maps dan Waze. Aplikasi ini mungkin sudah sangat familiar dengan kalian. Namun, pernahkah kalian ilmu apa yang mendasari pembuatan Google Maps dan Waze ini? Baik, ilmunya itu adalah penginderaan jauh atau remote sensing. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang penginderaan jauh atau remote sensing. Apa itu penginderaan jauh? Jadi, penginderaan jauh itu adalah cara untuk mendapatkan data spasial tanpa kontak langsung dengan objek dan secara cepat. Jadi, kita akan mendapatkan sebuah data spasial atau data keruangan, baik itu luas wilayah, kepadatan, kemudian jumlah, itu dengan cepat dan tanpa kontak langsung dengan objeknya. Umpamanya kita akan mencari jumlah permukiman, kita tanpa menyentuh permukiman yang akan kita cari, kita sudah dapat datanya. Yaitu dengan apa? Dengan penginderaan jauh. Jadi komponen dalam penginderaan jauh itu ada berbagai macam, ya. Karena penginderaan jauh itu merupakan suatu sistem yang melibatkan banyak komponen, jadi akan dijelaskan seperti berikut. Yang pertama, komponen dalam penginderaan jauh itu adalah sumber tenaga. Sumber tenaga itu untuk penginderaan jauh adalah matahari. Bahkan ada juga untuk penginderaan jauh yang aktif itu menggunakan tenaga elektromagnetik. Yang kedua, komponen dalam penginderaan jauh itu adalah atmosfer. Nah, di mana atmosfer itu akan ataupun terdapat spektrum elektromagnetik atau gelombang elektromagnetik yang panjang gelombangnya akan menentukan warna dari yang kita terima oleh indera penglihatan kita atau mata. Kemudian perolehan datanya itu dengan cara menginterpretasi foto udara, jadi mengidentifikasi foto udara atau citra satelit secara visual atau numerik, atau juga bisa dengan cara digital. Jadi data yang sudah diperoleh dari penginderaan jauh itu diolah dengan cara yang pertama secara visual atau dengan melihat langsung. Jika itu tidak bisa, maka kita gunakan dengan cara numerik atau menggunakan angka. Dan yang terakhir itu adalah dengan cara digital, pengolahan digital lagi. Nah, selanjutnya yang keempat itu adalah objek. Setiap objek di dalam permukaan bumi memantulkan panjang gelombang yang berbeda sehingga memiliki kenampakan yang berbeda pula pada sensor. Jadi, objek yang ada di permukaan bumi ini memiliki ataupun mempunyai kemampuan untuk memantulkan gelombang elektromagnetik yang dikeluarkan oleh matahari atau dibantu oleh tenaga matahari. Bahkan juga ada yang memang dari objek itu sendiri memiliki kenampakan ataupun bisa memancarkan gelombang elektromagnetik. Selanjutnya ada sensor. Sensor inilah yang digunakan untuk menangkap ataupun mengambil data. Jadi dia bisa melacak, mendeteksi, merekam objek-objek di dalam jangkauan tertentu. Tidak semuanya sih, cuman ada batasan. Jadi di dalam jangkauan tertentu dia bisa. Sensor ini yang akan mengambil gambar ataupun mengambil data dari permukaan bumi ini. Nah, barulah kita akan penggunaan data. Penggunaan data ini bisa dalam hal ini hasil dari penginderaan jauh ini bisa kita gunakan. Salah satu contohnya yang bisa kita gunakan adalah di dalam aplikasi Waze atau di dalam aplikasi Google Maps. Oke, itu dia tadi tentang komponen penginderaan jauh, itu ada 6. Ya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis-jenis citra. Nah, tadi kan sudah Pak Guru sampaikan bahwa di dalam penginderaan jauh itu hasil yang diperoleh
hasilnya itu akan berbentuk citra. Ya, citra. Citra dapat dibedakan menjadi citra foto dan non-foto. Citra foto dihasilkan dengan menggunakan sensor kamera, dan citra non-foto dihasilkan oleh sensor bukan kamera. Nah, apakah itu perbedaannya? Oke, mari kita lihat. Kita awali dulu dari citra foto. Citra foto adalah gambaran suatu gejala di permukaan bumi sebagai hasil pemotretan atau perekaman menggunakan kamera. Kamera biasa, artinya kamera yang memang hasilnya ketika dia selesai mengambil data, maka tanpa menggunakan bantuan alat yang lain, kita sudah bisa menganalisis ataupun melihat hasilnya secara langsung. Itu citra foto. Inilah contohnya, merupakan gambar yang diambil menggunakan drone. Salah satu kampus di Jawa, alat yang digunakan itu adalah drone. Salah satu komponen dalam penginderaan jauh itu adalah drone. Nah, selanjutnya adalah citra non-foto. Ya, citra non-foto dihasilkan dengan sensor bukan kamera. Bukan kamera ya. Citra non-foto dapat dibedakan berdasarkan spektrum elektromagnetik atau sumber sensor dan warna yang digunakan. Jadi citra non-foto seperti ini. Nah, ini non-foto semu. Nah, seperti ini. Warna objek tidak sama dengan warna foto, misalnya vegetasi hijau tampak merah karena menggunakan sinar inframerah. Nah, ini vegetasi, berarti yang merah-merah ini, yang cenderung ke merah-merahan ini merupakan vegetasi, di mana tumbuhan ini memiliki daya pantun untuk gelombang sinar inframerah, seperti itu. Kemudian ini dia warna aslinya. Citra foto menggunakan warna asli, ya, atau pankromatik berwarna, biasanya ini dia. Jelas seperti ini. Nah, citra non foto ini tidak bisa kita gunakan ataupun tidak bisa kita analisis langsung, melainkan kita harus menggunakan aplikasi tambahan lainnya. Ya. Selanjutnya ini adalah citra tentang perakiraan cuaca. Nah, dia juga menggunakan sinar ultra inframerah, menggunakan sinar inframerah thermal. Jadi dia menggunakan yang dianalisis di sini adalah kekuatan dari panas sebuah objek. Kemudian ada citra radar. Citra radar ini digunakan oleh para biasanya sih digunakan oleh transportasi udara. Nah, citra radar merekam gambaran pada spektrum gelombang mikro. Citra radar dihasilkan dari penginderaan jauh dengan sistem aktif, jadi dapat digunakan siang ataupun malam hari. Itu yang membedakan juga penginderaan jauh itu jika menggunakan citra non foto itu bisa dilakukan di malam hari ataupun di siang hari. Sedangkan citra foto yang tadi yang ini menggunakan gambar ini hanya bisa dilaksanakan pada saat siang hari. Beda dengan yang ini. Nah, ini bisa dilaksanakan kapan saja karena dia tidak menggunakan ataupun tidak memanfaatkan secara penuh tenaga mataharinya, tetapi dia menggunakan tenaga dari objek yang dicari, artinya yang ditangkap umpamanya Kepulauan Indonesia. Jadi di dalam objek Kepulauan Indonesia itu ada berupa batuan, ada berupa vegetasi, ada berupa makhluk hidup. Inilah yang diambil, memanfaatkan sinar elektromagnet yang berbeda-beda. Baik, itu dia tadi perbedaan citra foto dan non foto. Selanjutnya, setelah citra hasil penginderaan jauh itu kita dapatkan, untuk menganalisisnya kita perlu sebuah ataupun yang kita bisa lakukan yaitu interpretasi citra, di mana interpretasi citra ini merupakan cara untuk mengenali objek-objek yang ada di dalam citra. Nah, bagaimana cara mengenalinya? Yang pertama, ada namanya kita mengenali rona dan warna. Rona dan warna di dalam citra itu bisa kita menentukan bahwa objek apa yang kita akan teliti. Rona atau tingkat kecerahan objek pada citra. Rona adalah hasil dari interaksi antara objek dan spektrum gelombang. Nah, ini ronanya ini adalah kehijauan. Cerah.
sedangkan warnanya itu adalah hijau muda. Seperti itu. Kemudian yang kedua, itu kita akan berbicara di bawah ini, ada tekstur. Tekstur ini merupakan perubahan rona pada bagian tertentu dari citra, ya. Jadi tekstur itu melihat teksturnya adalah halus atau kasar. Nah, biasanya tekstur halus itu adalah biasanya dicirikan untuk vegetasi yang memiliki daun yang cukup lebat. Contohnya padi, kemudian perkebunan, itu dia akan terlihat seperti lebih halus dibandingkan dengan perkebunan pohon kelapa, perkebunan kelapa sawit, itu akan terlihat lebih kasar teksturnya. Kemudian yang ketiga ada ukuran. Ukuran ini bisa kita lihat ataupun membandingkannya dengan objek di sekitarnya. Itu untuk ukuran. Dan yang keempat ada bentuk. Nah, bentuk ini kan kita bisa lihat bentuknya ada bulat, ada persegi, seperti ada segitiga. Nah, itu adalah interpretasi dalam bentuk. Kita lihat bentuknya. Kalau dia bulat ataupun dia persegi, maka kemungkinan itu adalah sebuah bangunan atau sebuah lapangan, atau bisa juga terbentuk oleh sawah atau perkebunan, seperti itu. Nah, seperti itulah contoh-contoh kita menginterpretasi citra. Sudah rona, tekstur, ukuran, dan bentuk. Selanjutnya adalah pola. Pola itu menunjukkan gambaran objek yang sebenarnya. Polanya mengikuti aliran sungai atau mengikuti jalan. Itu adalah pola. Nih, pola pepohonan rapat dan tidak teratur menunjukkan hutan. Ini dia. Polanya merapat ataupun polanya terlalu rapat. Nah, selanjutnya bayangan. Bayangan itu merupakan hasil dari pemotretan di mana dipengaruhi oleh sinar matahari. Nah, ini ada bayangannya, yang hitam-hitam ini merupakan bayangan. Dan ini kalau kita tahu, semakin tinggi objeknya, maka bayangannya akan semakin panjang. Seperti itu. Bisa kita lihat panjang dari bayangannya ini menunjukkan bahwa ketinggian dari objek tersebut. Selanjutnya adalah situs. Situs merupakan letak atau kedudukan suatu objek terhadap objek lain. Situs. Nah, situs bangunan di dekat daerah atau pepohonan hutan ini. Letak dari bangunan ini di dekat dengan pepohonan, kemudian di dekat dengan jalan. Dan terakhir adalah asosiasi. Kaitan suatu objek dengan objek lain kita sebut dengan asosiasi. Ini dia, asosiasi. Asosiasi lahan terbuka di dekat hutan. Baik, demikianlah pembelajaran tentang penginderaan jauh. Jadi bisa disimpulkan bahwa penginderaan jauh itu adalah suatu cara untuk mengakuisisi ataupun mendapatkan data spasial tanpa kontak langsung dengan objeknya. Itu saja untuk pelajaran hari ini. Terima kasih telah menonton dan ingat like and subscribe channel Merdeka bersama SMA Widyatmika.